belajar. Oke, selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu ini diibaratkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, ketika kita belajar, ya, kita diibaratkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, ia termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah hingga ia kembali pulang. Masya Allah, jadi kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ketika kita mati pada saat menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, insya Allah kita mati syahid, ya, karena kita dianggap berjuang. Nah, dalam sebuah hadis juga dijelaskan, orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh malaikat serta dibukakan pintu surga baginya. Masya Allah sekali, ya, balasan-balasan dari Allah bagi orang-orang yang rajin belajar, ya, bagi orang-orang yang rajin untuk menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas, ya, malas. Harusnya ini membuat kita semangat karena Allah sudah menjanjikan, ya, Allah banyak menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kita dianggap sebagai orang yang berjuang, kemudian malaikat mendoakan kita, kemudian pintu surga ini dibukakan untuk kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi tetap semangat. Nah, selanjutnya yang terakhir, perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, yang pertama tadi, ya, ini adalah rangkuman, ya, kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu, ya, mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua adalah dengan ilmu yang kita miliki, ya, kita akan memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi, dunia dan akhirat, ya. Jadi dengan ilmu, dengan belajar, kita rajin belajar, maka dengan ilmu tersebut kita bisa memahami apa yang ada di langit, bagaimana ciptaannya Allah di langit yang begitu sempurna, tanpa tiang, ya, langitnya bisa kokoh. Kemudian bumi tanpa tiang juga, bumi ini bisa melayang di angkasa, ya. Dunia dan akhirat tentunya. Yang kita mempelajari ilmu, maka insya Allah kita bisa mengetahui bagaimana balasan dunia bagi orang-orang, ya, yang taat kepada Allah dan di akhirat nanti. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat akan mendoakan dan dibukakan pintu surga bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu karena ini janjinya Allah. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Nah, dengan ilmu ini kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh, karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Tanpa ilmu semua kegiatan kita itu akan sia-sia, ya. Jadi kita harus pahami bahwa dengan ilmu yang kita miliki kita bisa melakukan segala hal, tentunya hal yang positif, ya, hal yang masih yang berhubungan dengan perintah Allah, dan tentunya dengan ilmu juga itu kita bisa mengetahui larangan-larangan yang harus kita jauhi, ya, yang larangan yang dilarang oleh Allah yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat atau jauh dari agama Allah. Itu yang paling penting. Oke, untuk anak-anakku sekalian, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat, ya. Kita simak baik-baik, dipelajari baik-baik tentang menuntut ilmu. Semoga dengan janji-janji kita mengetahui janji bagi orang yang menuntut ilmu, ya, janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu ini, kita bisa semangat untuk tetap untuk menuntut ilmu. Oke, sekian dari Ustazah. Syukran atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kedua ini, ya, dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.